Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelam Jaya. Ini merupakan vlog pertama saya di akun channel YouTube Ibu Rumah Tangga Hebat. Saya adalah ibu rumah tangga yang fokus melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Hari ini saya bangun lebih awal seperti biasanya di pagi hari. Setelah sholat subuh saya biasanya memulai dengan membereskan barang-barang yang tergeletak di lantai. Ya, hari ini memang tidak terlalu banyak barang-barang yang dibereskan. Jadi terasa lebih cepat untuk membereskannya. Suasana pagi subuh dengan udara yang bersih dan sejuk baik sekali untuk membuka ventilasi di setiap sudut rumah. Ini biasanya aku lakukan tiap pagi supaya udara segar itu masuk ke dalam rumah dan sangat baik untuk pernapasan kita. Lihat, ini masih gelap ya, karena ini di jam 5 lewat, belum jam 6. Lanjut, saya mau bereskan di kamar anak. Jadi ini kamar anak, sebenarnya rencana mau ditempati sama anak nanti kalau sudah besar, karena anak saya masih kecil jadi dia masih tidur dengan saya. Jadi rumah ini baru saya tempati 10 bulan, belum genap setahun. Sebelumnya saya dan suami tinggal di rumah orang tuanya suami. Sambil tinggal di sana kami menyicil membangun rumah ini selama 4 tahun. Dan akhirnya di tahun 2023 kemarin saya dan suami sudah mulai menempati rumah ini. Jadi biasa ya teman-teman, kita misalnya baru berumah tangga kan memang awalnya memang belum ada punya tabungan untuk membangun rumah. Jadi kita sementara tinggal di rumah orang tua sambil kita menabung untuk membangun rumah. Jadi ini rumah saya belum siap 100%. Cuma di kamarnya ini sudah berkeramik, cuma di ruang tengahnya belum, dan ruang tamu. Untuk di kamar dan di dapur belakang itu sudah berkeramik. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya kita tempati rumah ini belum siap 100%. Jadi teman-teman yang masih ngontrak ya atau tinggal rumah orang tua mertua, saya doakan semoga teman-teman cepat dapat memiliki rumah ya. Amin. Jadi ini kan kalau misalnya kita beresin setiap sudut ruangan, alangkah baiknya kita memindahkan barang-barangnya dulu supaya debu-debu yang terendap di sudut-sudut, misalnya sudut tempat tidur ini, supaya tidak ada kotoran yang tertinggal. Oke, tempat tidurnya sudah selesai ya dibereskan. Jadi ini lanjut, saya mau buka ventilasi di kamar. Jadi biar hawa udara pagi yang segar ini biar masuk ke dalam ruangan kamar ini. Lanjut, saya mau nyapu di ruang tengah. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Rumah saya memang di ruang tengahnya ini cuma ada kulkas saja teman-teman. Maklum karena rumah baru ya teman-teman. Insyaallah kalau misalnya ada rezeki nanti mau nambah-nambah perabotan. Ini sebenarnya gampang sapunya karena tidak ada barang-barang di ruang tengah ini. Jadi lebih leluasa membereskannya ya teman-teman. Ini ruangan tengah saya nih teman-teman masih pakai karpet ya, karpet getah. Jadi ini masih belum keramik ya. Dan ini adalah kondisi ruang tamu saya, memang belum keramik ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau misalnya rezeki terkumpul nanti secepatnya untuk dikeramik rumahnya. Kita kan berdoa ya teman-temannya, berdoa yang baik, semoga apa yang sesuatu yang kita inginkan semoga cepat terkabul ya. Dan ini adalah rutinitas yang kulakukan tiap pagi. Kenapa pagi hari harus memulai untuk membereskan rumah lebih awal? Ya karena saya rasa karena suasana pagi itu moodnya lebih baik, apalagi kita baru bangun tidur, kita selesai sholat, jadi kita kelihatan segar gitu untuk memulai segala aktivitas. Jadi ini sudah selesai saya bereskan rumahnya.
Sebenarnya ini sudah saya sapu ya, sudah saya sapu dan bereskan rumah yang berserak. Tuh ada kucing oranye ikut nimbrung juga, lihat-lihat kondisi rumah juga ya teman-teman. Oke, hari sudah mulai cerah. Setelah ruang tengah dan kamar sudah selesai, ini lanjut saya mau bereskan di dapur. Jadi di dapur ini belum saya bereskan, saya fokus di ruang tengah dan depan. Dan inilah suasana dapur saya belum dibereskan. Oke, ini saya buka jendela ya. Ini sudah pukul jam 6 pagi. Hari sudah mulai terang nih teman-teman. Dan ini saya lihat itu ada kebun ubi di belakang ya teman-teman. Teman bisa lihat di belakang itu. Jadi inilah kegiatan saya pagi hari. Mungkin ibu-ibu, teman-teman di rumah juga sama seperti saya ya. Ya kita jalani, memang sebelum nikah pun seperti ini juga, kita bantu-bantu beres-beres kayak gini juga ya teman-teman. Jadi sama aja. Jadi lakukanlah hal itu dengan ikhlas teman-teman, walaupun sebenarnya kadang ada juga kita merasa bosan. Kenapa harus lakukan ini terus ya? Bereskan rumah tiap hari nanti kotor lagi, bereskan. Ya begitulah. Kalau misalnya kita jalan, kalau kita punya pikiran seperti itu ya teman-teman, ya tetap kita lakukan sesuatu hal itu dengan hati yang ikhlas, pasti akan terasa ya lebih enak dan menyenangkan. Jadi ini biasanya teman-teman, kalau misalnya mau bereskan rumah itu ya lebih enak. Misalnya kalau misalnya kita ada rasa bosan atau rasa jenuh, itu saya biasa hidupkan sholawat atau hidupkan musik yang saya suka ya teman-teman. Teman-teman juga mungkin ada yang melakukan sama seperti saya, atau yang suka sholawat atau yang suka dengar musik. Jadi buat otak kita ini jadi fresh dan tenang ya teman-teman dalam mengerjakan sesuatu. Ini saya mau bereskan tempat cuci piring ya teman-teman. Setelah bersihkannya saya harus, setelah mencuci piring teman-teman, maksudnya setelah mencuci piring saya ya biasa sampah-sampah saya kumpulin dan saya bersihkan tempat cuci piring. Dan ini ada minyak makan semalam ya teman-teman ya. Ini saya letakkan 2 wadah kosong. Ini saya beres-bereskannya. Jadi misalnya ya, kalau misalnya saya mau tanya nih sama ibu-ibu atau teman-teman di rumah ya, kira-kira bagian mana yang teman-teman beresin dulu, di bagian dapur atau di bagian ruang tengah dan kamar? Kalau bisa sih sebenarnya ya, kalau menurut saya sih lebih enak di ruang tamu, lebih dahulu di ruang tamu, di ruang tengah dan di kamar, setelah itu di dapur. Karena di dapur ini ya teman-teman lebih banyak kotornya, lebih banyak berseraknya dibandingkan di ruang tengah. Karena kita memang kegiatan memasak di sini ya, pasti banyak misalnya sampah yang menumpuk di belakang, misalnya piring-piring kotor yang tersisa dari malam tadi ya teman-teman ya, yang belum sempat kita cuci, pasti banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita selesai cuci piring, ada lagi yang kotor, misalnya ada lagi yang basah bekas air cuci piring, ya kita pel lagi gitu. Jadi saya bereskan dulu yang lebih gampang dulu dibereskan, baru di ruang tengah. Jadi biar lebih mudah ya, menurut saya seperti itu teman-teman. Ini sudah saya bersihkan tempat garamnya, tempat bumbu-bumbunya. Jadi teman-teman, sambil saya bereskan ya teman-teman, jadi saya mau cerita-cerita nih dengan teman-teman. Jadi ini adalah vlog pertama saya ya teman-teman. Jadi ini perkenalan awal dari saya untuk teman-teman yang melihat video saya kali ini tentang bersih-bersih rumah. Jadi memang sih kita misalnya kalau kita beres-bereskan rumah ya dari pagi, habis itu udah selesai beres, nanti kita masak. Udah selesai masak, nanti ada cucian berantakan ya, kita mulai untuk mencuci baju. Tapi setelah selesai semuanya,
nanti akan terasa nyaman untuk melihat keadaan rumah dalam keadaan bersih dan harum ya. Pakaian sudah bersih semua, apalagi anak-anak sudah mandi ya teman-teman. Itu rasanya kita tuh udah selesai, rasanya fresh otak kita melihat hal-hal yang bersih ya teman-teman. Jadikan sesuatu pekerjaan itu dengan ikhlas. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, kalau misalnya lagi capek atau penat ya kerjain sendiri pekerjaan rumah ini, ya memang lebih baik kerjakan bekerja sama lah dengan suami atau anggota keluarga yang lain untuk membantu membereskan rumah ini. Ya bekerja sama dalam membereskan rumah itu lebih baik ya teman-teman ya. Karena kan rumah ini kan kita tempati bersama. Ya pastinya adalah saling membantu untuk membereskan rumah secara bersama-sama. Jadi ini teman-teman, saya beresin di bawah kolong meja ini banyak sekali kain lapnya. Jadi ini pakaian-pakaian ini saya jadikan kain lap ya teman-teman. Misalnya kadang di dapur ini kan ada yang basah, misalnya bekas air apa gitu ya, air pel atau apa yang belum kering. Jadi saya letakin pakaian-pakaian bekas teman-teman. Jadi kemarin saya jemur di luar. Jadi waktu itu udah kering ya. Habis itu hari itu gelap mau keburu hujan. Jadi saya letak di bawah kolong meja dulu sementara. Habis itu saya susun dulu ke tempat yang lain ya. Jadi itu bukan pakaian yang dipakai, tapi itu adalah kain lap. Dan ini saya beresin di bagian-bagian sudut-sudutnya yang seperti saya bilang di awal tadi. Misalnya kita tuh mau bereskan sesuatu ya, alangkah baiknya kita tuh pindahin dulu barang-barang yang terselip atau diletak di situ ya, kita pindahin dulu sementara supaya debu-debunya terangkat. Jadi rumah itu walaupun kita sudah bereskan, jadi bertahan lama bersihnya karena debunya kan sudah kita keluarkan semuanya. Dan ini hari sudah mulai terang ya, udah pukul jam 6 lewat dan ini dapur sudah mau bersih. Jadi saya bersihkan dulu semuanya, saya sapu dulu bersih-bersih dari ruang depan sampai ruang belakang. Jadi ini saya bereskan, setelah itu nanti barulah saya pel bersih. Ini sudah saya pel ya, dari depan sampai ke belakang itu saya bereskan satu persatu. Dan itu sampahnya memang gak terlalu banyak teman-teman ya, karena memang setiap hari saya selalu menyapu ya teman-teman. Kenapa saya suka sekali melakukan hal pekerjaan seperti ini ya, karena saya suka sekali misalnya meminjakkan kaki itu rasanya kalau misalnya tidak ada sampah ya, kaki itu terasa luasa untuk dipijak. Dan ini lihat kondisi rumah saya. Ini kondisi rumah di belakang ya teman-teman ya. Dan hari sudah mulai terang dan matahari sudah menampakkan tinggi ke atas langit. Dan ini saya sudah memulai untuk mengepel di bagian kamar dulu. Jadi untuk mengepel ya, kalau saya ya teman-teman, saya pel dulu di bagian kamar. Karena kan di kamar ini kan memang tempat yang gimana ya teman-teman ya. Karena tempat ini di kamar ini kan kita lebih bersih daripada ruang tengah dan ruang dapur. Jadi setelah di kamar itu baru saya lanjut di ruang tengah dan terakhir adalah dapur. Jadi ini teman-teman, saya beresin di bawah kolong meja ini. Jadi banyak sekali saya memulainya dari dapur ya, saya jadikan kain lap ya teman-teman. Misalnya kadang di dapur ini kan ada yang basah, misalnya bekas air apa gitu ya, air nanti akan meninggalkan noda minyak. Jadi saya letakin pakaian bekas teman-teman. Jadi kemarin saya jemur di luar ya. Jadi waktu itu udah kering ya. Habis itu hari itu gelap mau keburu hujan. Jadi saya dari ruang tengah letak di bawah ke dapur, tapi sebelumnya pelnya aku ganti lagi, saya susun dulu ke tempat yang lain ya. Jadi untuk ngepel yang lebih baik itu kalau bukan kita sering mengganti airnya kalau airnya sudah mulai kelihatan banyak kotorannya. Ini saya beresin di bagian-bagian sudut-sudutnya yang seperti saya bilang di awal tadi. Sudah rapi ya teman-teman. Misalnya kita tuh mau bereskan sesuatu ya, alangkah baiknya kita tuh pindahin dulu barang-barang yang
terselip sudah atau dibersihkan. diletak di Oke, situ ya. Kita pindahin dulu sementara supaya selesai debu-debunya semuanya terangkat. membersihkan. Jadi Itu belum rumah selesai itu, ya lagi walaupun teman-teman. kita sudah Masih bereskan, ada jadi lagi bertahan lama pekerjaan, bersihnya. masih banyak Karena sebenarnya debunya kan sudah teman-teman ya. kita keluarkan Ini semuanya. saya mau lanjut nyuci Dan ini baju. hari sudah mulai Jadi terang. kalau saya nyuci baju di sini kan 3 Ya, hari udah sekali. pukul jam 6 lewat Cucian dan baju ini yang dapur sudah kemarin mau ini bersih. Jadi saya 3 hari bersihkan yang lalu dulu ya, semuanya. teman-teman. Saya sapu dulu Jadi ini sudah bersih-bersih selesai dari di bagian ruang depan sampai ruang di belakang. bagian tengah ini saya mau lanjut Jadi cuci ini baju. saya bereskan. Setelah Dan itu ini nanti saya barulah menyuci baju saya pel sambil bersih. memasak ya. Masak Ini sudah sarapan saya dan pel ya. langsung masak Dari makan depan siang. sampai ke Jadi belakang ini saya mau masak sop itu ceker, saya bereskan satu persatu. ikan pindang dan bakwan Dan itu sayur sampahnya ya. memang gak terlalu banyak untuk teman-teman sarapan ya. pagi anak Karena memang dan setiap hari saya makan selalu siang nanti. menyapu ya teman-teman. Jadi Kenapa saya suka sekali sambil-sambilan melakukan nyuci, pekerjaan seperti ini jadi ya, karena saya langsung suka masak sekali ya. misalnya Jadi dua-duanya memijamkan nanti kaki bisa itu. selesai secara Rasanya bersamaan. Kalau misalnya Jadi tidak ada bekerja sampah ya, kaki itu terasa luasa untuk satu dipijak. sambil Dan ini lihat bekerjakan kondisi yang rumah lain. saya. Ini Itu kondisi kan rumah di belakang biasa ya teman-teman ya. dilakukan Dan hari agar sudah mulai cepat terang dan selesai secara matahari sudah bersamaan ya menampakkan teman-teman. tinggi. Teman-teman juga mungkin Atas ada yang langit. seperti itu. Dan ini saya Biar sudah kerjaan cepat memulai selesai. untuk mengepel di bagian kamar Ini dulu. adalah Jadi untuk rutinitas setiap ngepel ya, pagi ya. kalau saya ya Ini adalah teman-teman, pekerjaan saya sangat pel dulu menyenangkan di ya, bagian teman-teman. kamar. Kita masih bisa Karena kan di kamar ini kan memang tempat yang kita di rumah. Ini saya mau gimana ya teman-teman ya? buat jus Karena tempat ini di kamar ini kan untuk sarapan kita pagi suami. bersih, lebih Jadi bersih ini udah daripada selesai ruang tengah dan ruang buat dapur. jusnya. Ini tinggal Jadi diminum setelah di sama kamar suami. itu baru saya lanjut di ruang saya tengah dan sambil terakhir adalah membuat dapur. bakwan sayur. Tadi sop cekernya saya nggak record sampai habis ya teman-teman, udah selesai ya teman-teman. Jadi ini saya langsung record buat bakwan sayurnya. Walaupun ini masakan sederhana ya teman-temannya, jadi ini terasa nikmat kalau kita makan bersama dengan keluarga tercinta. Ini pakaian sudah kering dan saya mau menjemur pakaian ya. Karena ini sudah mau pukul jam 8 lewat. Jadi ini cucian sudah mulai selesai semuanya dan lanjut saya mau menjemur pakaian ya. Jadi hari ini sebenarnya kondisinya panas ya teman-teman ya. Udah mau pagi hari, udah jam 9 ya. Ini saya jemur. Ini sangat menyenangkan ya teman-teman. Jadi walaupun kita tiap hari ya melakukan pekerjaan yang sama ya, percayalah memang kadang kita ada rasa bosannya. Kalau kita misalnya ada rasa bosan atau misalnya kita mau istirahat, misalnya badan terasa lelah atau penat ya teman-teman yang melakukan rutinitas setiap hari ini, gak ada salahnya kita harus istirahat, merehatkan badan kita ya teman-teman. Jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan pekerjaan kalau kita lagi kurang sehat. Jadi yang pastinya jadikan suatu pekerjaan itu kita merasa ikhlas. Kalau misalnya kita tidak sanggup untuk melakukannya, ya kita bisa minta bantuan suami untuk mengerjakannya. Ya kita fokuskan untuk diri kita istirahat agar badan kita fit dan sehat kembali ya teman-teman. Oke, itu saja video vlogku hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videoku sampai habis. Semoga menjadi berkah buat teman-teman di rumah ya. Sehat selalu bagi yang teman-teman yang bekerja di luar, semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan agar sehat selalu melakukan aktivitas sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.